Halo semuanya, balik lagi bersama Ujang Manhwa. Seperti biasa, Ujang bakal melanjutkan alur cerita seru dari manhwa Absolute Dominion yang kali ini sudah masuk ke chapter 47. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung gas ke alur ceritanya. Cerita dibuka ketika Muyong masih terdiam, terpaku menatap jurang yang menganga di depannya. Namun tiba-tiba, Jeok yang sudah lebih dulu melompat berteriak dari bawah, "Muyong, kenapa kau hanya berdiri seperti patung di sana?" Tersentak mendengar suara itu, Muyong akhirnya memberanikan diri. Dengan nafas berat dan tubuh gemetar, ia ikut melompat ke dalam jurang menyusul Jeok. Namun belum sempat mereka bernapas lega, pasukan Swallowtail yang mengejar pun ikut melompat. Seolah-olah tak mau kehilangan buruannya, mereka beramai-ramai menerjang jurang yang sama. Masih melayang di udara, Muyong menoleh ke arah para pengejar itu. Dengan wajah penuh geram ia mengumpat, "Dasar bajingan! Bahkan setelah melompat pun mereka masih saja mengejar kita." Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja wajah Muyong berubah panik. Matanya membelalak ketika melihat sebuah batu karang besar sudah menunggu di bawahnya. Dengan napas tercekat ia berteriak dalam hati, "Sial, apakah ini akhir hidupku?" Namun tepat di saat genting itu, tangan Jeok muncul meraih kerah baju bagian belakang Muyong. Dengan kekuatan penuh, Jeok menariknya, menyelamatkan Muyong dari hantaman batu karang. Keduanya pun bersama-sama meluncur menuju sebuah sungai yang deras di bawah sana. Air menyambut tubuh mereka dengan hantaman keras, menenggelamkan sejenak sebelum akhirnya keduanya kembali muncul ke permukaan. Sesaat kemudian, terlihat Muyong dan Jeok tengah mengamati pemandangan tragis yang terjadi di bawah mereka. Tubuh-tubuh para pasukan Swallowtail yang nekat ikut melompat, satu persatu menghantam keras batu-batu karang tajam dan akhirnya meregang nyawa. Dengan nada datar Jeok berkata, "Sesuai dugaanku, jumlah mereka memang banyak, tapi mereka semua tidak punya keterampilan yang cukup mengesankan." Muyong hanya bisa menghela nafas panjang mendengar komentar itu. Ia menjawab lirih, "Meskipun begitu, Tuan Muda tetap saja tidak ragu sedikit pun untuk melompat ke sini." Jeok hanya tersenyum santai, "Sekarang saatnya kita berenang, sebelum matahari naik lebih tinggi lagi. Lagi pula, sepertinya sudah cukup lama sejak terakhir kali kita berenang, bukan?" Cerita pun berpindah ke tempat lain. Matahari sore perlahan mulai menyinari sebuah pasar yang ramai. Terlihat Charyon tengah berjalan santai di antara kerumunan orang. Sambil melangkah, pikirannya menerawang jauh. Dalam hati ia berkata, "Apakah ayah sudah pulang ke rumah? Aku mengajaknya makan malam bersama sebelum dia kembali." Tapi pagi ini, seorang utusan dari keluarga agung Northern Heaven datang menemui ayah. Kenangan akan kata-kata ayahnya masih terngiang jelas di benaknya. "Kamu tidak perlu melakukan pernikahan yang tidak kamu inginkan. Aku akan berbicara dengan ketua Im Cheonse." Namun lamunan Charyon mendadak buyar ketika samar-samar ia mendengar bisikan dua pria paruh baya yang sedang berdiri tak jauh darinya. Salah satunya berbisik, "Bukankah itu putri dari sekte Righteous Sword?" Pria yang satunya lagi menimpali, "Apakah dia belum tahu kabar yang diterima oleh ayahnya?" Charyon yang sedari tadi memang sudah merasa gelisah, kini semakin resah. Dalam hatinya ia bergumam, "Ada apa ini? Kenapa sejak tadi suasananya terasa begitu aneh?" Saat ia berhenti di depan salah satu pedagang untuk membeli sesuatu, tiba-tiba saja pedagang itu menatapnya dingin. Dengan nada tajam ia berkata, "Aku tidak mau menjual apapun kepada putri dari seorang pembunuh. Pergi dari sini sekarang juga." Charyon terkejut. Ia langsung bertanya, "Pembunuh? Apa maksudmu?" Pedagang itu membalas sinis, "Setelah ayahmu melakukan tindakan biadab seperti itu, kau masih berani berkeliaran dengan bebas di sini? Bukankah ayahmu, Jong Lichu, baru saja membantai habis seluruh keluarga Li Hajang secara kejam hari ini?" Kerumunan orang-orang di sekitar mulai ikut menimpali. Salah satu dari mereka berkata, "Sepertinya kau memang belum mengetahuinya. Kami juga baru saja mendengar kabar ini dari salah satu seniman bela diri dari keluarga agung Northern Heaven." Orang lainnya berbisik dengan nada keheranan, "Padahal selama ini ayahmu selalu tampak jujur. Bukankah Master Li Hajang juga cukup dekat dengan sekte kalian? Entah apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin saja mereka terlibat cekcok saat mabuk, tapi setidaknya keluarga agung Northern Heaven sudah menangkap ayahmu. Jadi kami semua bisa merasa aman."
Sontak kabar itu membuat Carrion benar-benar terkejut. Ia menundukkan pandangannya, mencoba mencerna setiap informasi yang baru saja didengarnya. Dalam hatinya ia bergumam, mereka menangkap ayah. Jadi ternyata semua ini hanyalah jebakan. Mereka ingin membalas dendam karena aku telah menolak proposal pernikahan mereka. Tak ingin berlama-lama, Carrion segera mengambil keputusan. Ia langsung berlari menuju salah satu kediaman keluarga Northern Heaven yang berada tak jauh dari sana. Dalam benaknya ia berkata, "Aku harus cepat-cepat ke sana. Apa ayah akan baik-baik saja?" Kalau tidak salah, salah satu kediaman mereka ada di sebelah sana. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat sosok Yo Seol-ha yang sudah berdiri menunggunya di depan pintu gerbang kediaman Northern Heaven. Ketika Carrion mendekat, Yo Seol-ha langsung berkata, "Aku sudah menunggumu dari tadi. Ayo, kita segera masuk ke dalam." Begitu mereka berdua melangkah masuk ke dalam bangunan megah itu, tampak Im Cheon-se sudah menunggu di dalam ruangan utama. Dengan senyuman tipis di wajahnya, ia menyambut mereka. "Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu, Nona Carrion. Meski aku tidak menyangka kau akan datang bersama Nyonya Yo Seol-ha." Sambil tersenyum tenang, Yo Seol-ha menjawab, "Bukankah kau tahu dunia ini sangatlah kejam? Aku hanya khawatir membiarkan anak ini berkeliaran sendirian." Im Cheon-se hanya terdiam mendengar perkataan itu. Sambil menyipitkan matanya, ia bergumam dalam hatinya, "Setelah kulihat dari dekat, dia memang luar biasa cantik. Siapa sangka ibu dari bajingan itu ternyata begitu mempesona." Lalu dengan suara tenangnya Im Cheon-se berkata, "Sepertinya kalian datang ke sini untuk menemui ketua sekte Jong Li Chu. Namun, sungguh disayangkan, insiden ini cukup besar. Jadi untuk sementara waktu, kalian belum bisa menemuinya." Yo Seol-ha mendengar ucapan itu, ia memejamkan matanya sejenak. Dengan nada lembut namun penuh tekanan, ia berkata, "Sungguh tidak masuk akal. Siapa yang bisa menyangka bahwa ketua sekte Jong Li Chu akan melakukan tindakan keji seperti itu?" Kemudian Yo Seol-ha membuka matanya perlahan menatap tajam ke arah Im Cheon-se. Ia melanjutkan, "Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya ada seseorang yang sedang bermain di balik semua kejadian ini." Im Cheon-se mengerutkan keningnya lalu menjawab, "Kau mungkin sulit mempercayainya, namun begitulah kenyataannya. Ada saksi mata yang menyaksikan sendiri kejadian tersebut. Kami akan melakukan penyelidikan selama 5 hari ke depan untuk memastikan kebenarannya." Carrion yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan itu bergumam dalam hatinya, 5 hari, syukurlah, setidaknya untuk saat ini. Tapi aku penasaran, apa sebenarnya yang mereka rencanakan di balik semua ini? Lalu dengan suara pelan Carrion berkata, "Pasti ada kesalahpahaman. Tidak mungkin ayahku melakukan hal seperti..." Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Im Cheon-se langsung memotong, "Tentu saja, jangan khawatir, Nona Carrion. Keluargaku juga berusaha keras untuk mencari bukti. Bukti yang bisa memastikan bahwa calon mertua dari Im Hagi terbukti tidak bersalah." Perkataan itu membuat Carrion terkejut bukan main. Ia tidak menyangka keluarga Northern Heaven akan memutarbalikkan situasi seperti ini. Dalam hatinya Carrion berkata dengan penuh kekecewaan. Jadi mereka masih belum menyerah soal pernikahan itu. Mereka menjadikan pernikahan sebagai alat tawar-menawar, menggunakan dalih membersihkan nama ayah sebagai gantinya. Sampai sejauh itukah cara mereka bermain? Kemudian dengan nada sopan namun dingin Im Cheon-se berkata, "Karena sudah larut, akan lebih baik jika kalian kembali pulang." Dan sambil menyunggingkan senyum yang menyiratkan tekanan, Im Cheon-se menambahkan, "Dan untuk Anda, Nyonya Yo Seol-ha, sampai bertemu di lain kesempatan." Cerita pun berpindah kembali. Terlihat Muyong yang sangat terkejut saat menyadari bahwa para prajurit yang sedari tadi mengejar mereka kini berdatangan lagi dari segala arah. Namun Jeok yang sudah sejak awal merasakan kehadiran mereka hanya bergumam santai, "Mau bagaimana lagi? Sebenarnya aku ingin menghemat energiku sebanyak mungkin." Sambil mulai mengumpulkan energi dalam di telapak tangannya, Jeok kembali berkata, "Tapi sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Aku harus memusnahkan mereka sekaligus sekarang juga." Namun tiba-tiba saja Jeok menghentikan gerakannya. Suara peluit yang asing mendadak terdengar. Tidak seperti suara peluit yang sebelumnya. Dan anehnya, begitu suara itu berbunyi, seluruh pasukan Swallowtail yang mengejar mereka serentak berhenti dan menunduk mundur dengan cepat. Muyong memandang keheranan lalu berkata, "Ini sangat aneh.
Sebelumnya mereka begitu membabi buta mengejar kita, bahkan sampai ikut terjun ke jurang. Tapi sekarang tiba-tiba saja mereka mundur begitu saja. Dengan senyum tipis, Jok menjawab santai, mungkin mereka takut padaku. Atau mungkin memang sudah saatnya mereka kembali minum obat. Tapi kalau bukan keduanya, maka kemungkinan besar seseorang telah memerintahkan mereka untuk mundur. Muyong menghela napas, kemudian berkata, saya tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi yang jelas, mari kita cepat kembali. Sepertinya Nona Charion sudah menunggu Anda. Sambil berjalan, Muyong lalu bertanya, Tuan muda, apa Anda sudah pernah bergandengan tangan dengan Nona Charion? Jok menjawab santai, aku belum pernah bergandengan tangan dengannya. Mendengar jawaban itu, Muyong langsung menimpali dengan nada menggoda, ya, ternyata begitu ya. Jeok pun melirik ke arah Muyong sambil berkata, ini bukan soal kemampuan, tapi lebih ke soal pertimbangan. Namun Muyong kembali menyenggolnya dengan tatapan usil, tapi aku penasaran, apakah pertimbangan semacam itu memang diinginkan oleh seorang wanita? Mendengar sindiran halus itu, Jeok hanya berjalan meninggalkan Muyong sambil berkata dengan nada mengejek, Muyong, sepertinya kau memang hanya ahli dalam teori saja. Aku hanya berharap tak ada yang terjadi di Manor New Wind. Semoga semuanya baik-baik saja di sana. Muyong yang mendengar sindiran Jeok itu hanya terdiam. Wajahnya memerah menahan rasa malu. Ia berdiri seperti patung, menunduk karena menyadari betapa benarnya ucapan Jeok barusan. Cerita pun kembali berpindah. Terlihat Charion bersama Yu Seolha, ibu dari Jeok, sedang berjalan meninggalkan kediaman keluarga Northern Heaven. Dengan suara lembut, Charion mengucapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih banyak, Nyonya Yu Seolha, karena sudah membantu berkonsultasi dengan pemimpin keluarga agung Northern Heaven. Namun Yu Seolha hanya tersenyum tipis dan menjawab, jangan berkata seperti itu. Aku akan membawa kembali pemimpin sekte Zhonglichu jika dia memang ada di sana. Tapi anehnya, selama kita berada di dalam tadi, aku bahkan sama sekali tidak merasakan keberadaannya. Charion yang mendengar perkataan itu langsung menjawab, masih ada waktu, jadi mari kita cari caranya. Yu Seolha pun tersenyum lembut, benar sekali, jadi jangan terlalu khawatir. Aku juga akan memikirkannya. Dalam hatinya Charion bergumam, melihatnya seperti ini. Jok benar-benar sangat mirip dengan ibunya. Mereka sama-sama percaya diri, dan hanya dengan berada di sampingnya, aku merasa seakan memiliki kekuatan baru. Setelah itu Yu Seolha menyarankan, sekarang kau lebih baik segera pulang ke rumah dan beristirahatlah dengan tenang. Tak lama kemudian Yu Seolha pun berjalan seorang diri di jalanan yang sepi. Dalam kesunyian malam ia berkata santai, sudah saatnya kau keluar. Tiba-tiba terlihat seseorang muncul berdiri di atas atap sebuah bangunan tak jauh dari kediaman keluarga agung Northern Heaven. Dengan senyum tipis, Yu Seolha berkata, sepertinya kakek-kakek berwajah katak itu setidaknya masih bisa menilai kualitas dengan baik. Dasar orang tua kotor. Di sisi lain, di bawah sinar bulan malam yang terang terlihat Jeok sedang berjalan bersama Muyong. Jeok tiba-tiba berkata, tapi Muyong, kau masih belum tahu, kan? Betapa kejamnya ibuku, dan benar saja, Yu Seolha yang tadi santai kini menarik ikat rambutnya hingga rambut panjangnya terurai bebas. Aura merah menyala-nyala mulai memancar dari tubuhnya, memperlihatkan betapa dahsyatnya energi yang ia miliki.